Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mahmudul mukhtar. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah sholat Jum'ah Masjid Thariqul Ahsan rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, melalui khutbah Jum'ah siang hari ini, izinkan saya selaku khatib untuk kembali menyampaikan, mengingatkan, memberikan seruan, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bimtithali awamirihi wajtinabin nawahihi, menjalankan segenap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, syukur alhamdulillah, tanpa terasa kita telah memasuki hari yang ke-19 dari bulan Rajab 1444 Hijriah. Ini merupakan karunia yang besar, anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sudah seharusnya bulan Rajab sebagai pintu awal untuk memasuki bulan suci Ramadan, kita jadikan momentum yang istimewa untuk mengasah, untuk meningkatkan kualitas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa harus kita tingkatkan cinta kita kepada Allah Ta'ala? Logikanya, ma'asyiral muslimin, kalau suatu ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, menggratiskan rumahnya untuk kita tempati setahun lamanya, bahkan dengan ikhlasnya ia pun memberikan sumbangan makanan, minuman gratis untuk kita setahun lamanya. Melihat kebaikan orang itu kepada kita, tentu kita akan mudah sekali untuk mencintainya. Kalau hanya dengan orang yang menggratiskan rumahnya untuk kita tempati dan memberikan sumbangan makanan serta minuman untuk kita nikmati, kita bisa begitu mudah mencintai orang itu. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekian juta lamanya menggratiskan buminya untuk ditempati manusia, menggratiskan oksigen
udara yang kita hirup tiap saat selama kita hidup di dunia, menggratiskan airnya yang setiap saat diturunkan oleh Allah ketika musim penghujan dan dikeluarkan oleh Allah dari dasar bumi untuk kita nikmati setiap hari. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, marilah bulan Rajab yang istimewa ini kita jadikan sebagai momentum yang istimewa untuk kembali melatih diri kita untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Thariqul Ahsan rahimakumullah. Memasuki bulan Rajab ini kita jadikan sebagai usaha untuk banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bersyukur itu Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, ketika kita bukan bersyukur akan tetapi mengkufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingat ancaman Allah begitu pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan, kata Allah. Wa la in kafartum, akan tetapi ketika engkau mengkufuri nikmat yang aku berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan kekayaan ia tidak akan pernah puas. Ia akan menumpuk-numpuk hartanya selama ia hidup di dunia. Sampai kapan? Sampai ia diberikan 2 patok tepat di kakinya dan kepalanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah merusakkan kalian semua at-takatsur, menumpuk-numpuk harta benda. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian memasuki kuburan-kuburan kalian semua. Orang yang tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan jabatan, ia tidak pernah puas. Ia akan selalu mencari dan mencari, bahkan tidak sungkan-sungkannya menjilat atasannya, mengeluarkan jutaan bahkan miliaran rupiah demi untuk mencari kedudukan yang ia inginkan. Riswah pun ia halalkan, uang suap pun ia tidak sungkan-sungkan. Orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, mobil mewah misalnya, ia tidak pandai menempatkan dirinya yang seharusnya ketika ia dijadikan oleh Allah sebagai orang yang kaya, tentunya harus menempatkan dirinya sesuai dengan porsinya. Apa buktinya ma'asyiral muslimin? Subsidi BBM misalnya, program pemerintah yang selalu tertulis di setiap pom bensin yang kita temui, selalu ada tulisan Pertalite subsidi, BBM subsidi, dan lain sebagainya. Semua itu sebenarnya ditujukan oleh pemerintah negara kita ini untuk orang-orang yang tidak mampu. Tetapi kenyataannya ma'asyiral muslimin, 80% BBM bersubsidi, Pertalite, solar yang seharusnya menjadi haknya orang-orang miskin, justru 80% dinikmati oleh orang-orang yang kaya, yang konglomerat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah seharusnya mekanisme penyaluran BBM yang tepat sasaran harus kita dukung, karena ini adalah program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Dan sudah seharusnya
Orang-orang yang kaya, yang bermobil mewah, punya rasa malu tentunya untuk menikmati sesuatu yang bukan haknya. Mengapa ini terjadi? Karena mereka yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, marilah melewati momentum bulan Rajab ini, kita kembali ke jalan yang benar. Kita persiapkan diri kita untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang senantiasa diharapkan oleh Rasulullah kedatangannya beserta para sahabat-sahabatnya. Sebagai closing khutbah Jumat siang hari ini, marilah kita bersama-sama untuk kita istiqomahkan doa sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami kembali dengan bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, semoga khutbah ini menjadi jamu buat kita. Sepahit apapun jamu, akan tetapi menjadi obat bagi segala penyakit. Semoga sepahit apapun ucapan yang saya sampaikan menjadi obat bagi kedengkian, bagi kecongkakan, bagi kesombongan hati kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.